Salam, kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Elohim Adonai Yeshua Mashiach, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami mau renungkan firman-Mu, jadikanlah firman-Mu rema dalam setiap hidup kami, dan kami memahami bagian daripada firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya membawa satu tema untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Ajakan Tuhan Yesus buat kita manusia. Ajakan yang sangat indah yang Tuhan ajak siapa yang mau datang kepadanya. Dia mengajak setiap insan dan manusia untuk datang kepadanya. Nah, ajakan ini adalah ajakan yang kekal, ajakan yang indah dan luar biasa. Nah, kita akan mencoba belajar beberapa ayat firman Tuhan, apa saja ajakan Tuhan Yesus yang ada di dalam firman Tuhan yang Dia selalu mengumandangkan untuk mengajak setiap orang, terutama orang-orang yang berdosa, yang mau menerima ajakan Tuhan Yesus, sehingga ajakan itu adalah ajakan dari sang kebenaran itu. Karena waktu kita diajak, maka ajakan itu menjadikan kita berubah, kita diselamatkan, kita diberkati, kita dipenuhi sukacita, kita penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera melimpah. Nah, kita akan mengurai beberapa ayat tentang ajakan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Nah, yang pertama kita melihat yang pertama di dalam Matius 4 ayat 19 ya. Ajakan yang pertama adalah ikutlah aku di dalam Matius 4 ayat 19. Saya baca buat kita teman-teman. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, ini ajakan Tuhan Yesus waktu Dia mengajak murid-muridnya. Konteks ayat ini bahwa Tuhan Yesus mengajak para nelayan yang sedang menjala ikan untuk mengikut Tuhan Yesus dan supaya mereka dipakai untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memanggil orang-orang biasa seperti nelayan untuk dipakai olehnya untuk menjala manusia, menjadikan orang-orang yang biasa menjadi istimewa dan menjadikan orang-orang yang dianggap sebelah mata menjadi luar biasa. Dia mengajak setiap orang. Nah, yang pertama ajakan Tuhan Yesus adalah ikutlah aku. Di dalam konteks tadi bagaimana Dia mengajak nelayan untuk menjadi penjala manusia. Nah, ini yang pertama ajakan Tuhan Yesus. Bagaimana kemudian respon daripada para nelayan? Ya, salah satunya yaitu Petrus sendiri, seorang nelayan, merespon ajakan daripada Tuhan Yesus, sehingga dia sekarang bahkan ke depan setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia, dia menjadi penjala manusia. Dan apa yang dia dapatkan? Bahkan disebut dia sebagai batu karang yang teguh atau Petrus. Nah, kita lihat di sini bahwa ajakan yang pertama adalah ikutlah aku. Maukah kita mengikut Tuhan dalam hidup kita? Saya berharap mau, karena tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikut Tuhan, karena yang mengajak kita sendiri adalah Tuhan Yesus. Tentu ajakan itu ajakan yang sangat-sangat luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ini ajakan ini tentu diberikan kepada setiap orang yang mau mengikut Dia. Itu ajakan yang pertama. Ajakan yang kedua, kalau kita melihat bahwa di dalam Matius 11 ayat 28, ajakan yang kedua adalah marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, ajakan ini di dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajaran Tuhan Yesus yang sangat indah.
yang memberikan kepada kita orang-orang yang sedang menghadapi masalah berat, yang sedang letih lesu, berbeban berat, mungkin banyak masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus mau mengajak kita, menolong kita. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita solusi, untuk mendapatkan sebuah solusi kelegaan dalam kehidupan kita. Maka kalau ada ajakan ini, jangan menolak ajakan Tuhan Yesus ini. Ajakan yang kedua, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saat kita diajak, teman-teman, tentu ajakan itu adalah ajakan yang luar biasa di dalam Matius 11:28. Mungkin hari ini Anda ada yang letih, ada yang lesu, berbeban berat. Ingat, Tuhan Yesus mengajak Anda hari ini. Dia akan memberikan kelegaan kepada Anda. Dia akan memberikan sukacita dan dia akan memberikan solusi. Asal saudara datang dan mau terima ajakan daripada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Ajakan yang kedua adalah bagi saudara yang sedang mengalami letih, lesu, berbeban berat, sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Yesus akan memberikan jalan keluar kepada Anda dan saya. Itu yang kedua. Nah, ajakan-ajakan ini sebenarnya selain dia akan memberikan jalan keluar, Yohanes 14:24 dia mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Nah, waktu kita mendapat jalan keluar, maka ada damai sejahtera yang luar biasa yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Itu ajakan. Ajakan yang pertama, ikutlah aku. Karena Tuhan akan memakai Anda dan saya menjadi penjala manusia. Ajakan yang kedua, kalau kita dalam beban berat, letih lesu, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Yohanes 14:27, dia akan memberikan damai sejahtera yang akan ditinggalkan kepada kita. Itu ajakan yang kedua. Ajakan yang ketiga yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita adalah, pikulah kuk yang kuberikan dan belajarlah padaku. Jadi Tuhan ingin mau memikul tanggung jawab. Tuhan mau supaya kita memikul tanggung jawab. Saya ulangi, Tuhan mau kita memikul satu tanggung jawab. Dan kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Kepada manusia mungkin kita bisa belajar, bisa kecewa. Tapi kepada Tuhan tidak akan kecewa. Di dalam Matius 11 ayat 29-30, dia katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Itu kata Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini sesuatu ajakan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mau kita mengambil bagian tanggung jawab dalam setiap pelayanan kita dan terus belajar kepadanya. Kalau belajar sama Tuhan itu pasti tidak akan ada batasannya. Ini ajakan yang ketiga. Bagaimanakah ajakan ini saudara bisa merespon? Saya sebagai pribadi tentu akan merespon. Karena kenapa? Di dalam hidup ini saya terus mengambil tanggung jawab yang Tuhan berikan dan melakukannya semampu. Kalau aku tidak mampu, serahkan ke Tuhan dan terus belajar kepada Tuhan Yesus. Karena dia bilang tadi apa? Aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, makanya kalau kita belajar kepada Tuhan, kita akan dapat lemah lembut, kita bisa rendah hati, jiwa kita mendapat ketenangan, dan tanggung jawab yang diberikan itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, kita lihat itulah ajakan yang ketiga. Ajakan yang pertama tadi apa teman-teman? Dia katakan, ikutlah aku. Kalau kamu mengikuti Yesus, terima Yesus, engkau akan dipakai luar biasa. Yang kedua, saat saudara mengalami letih, lesu, beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang ketiga, pikulah atau tanggung jawab. Ambillah bagian tanggung jawab dan belajarlah kepada Tuhan Yesus. Nah, yang keempat, yang terakhir, ajakan Tuhan yang terakhir adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 dia berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuat jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ajakan Tuhan Yesus yang keempat adalah waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka apa yang terjadi di sana, kita akan berbuah. Dan apalagi yang terjadi di sana, bahwa kita bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Dan kita bisa mengambil bagian yang hebat. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam dunia ini. Nah, itulah 4 ajakan Tuhan Yesus yang saya bisa bagikan kepada kita pada malam hari ini. Dan ajakan itu bukan hanya berlaku buat saya, tapi buat Anda semua, buat kita sini. Dia mengajak kita untuk mengambil bagian dan menjadi umat percayanya. Nah, ada 4 hal tadi ajakan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Yang pertama, ikutlah aku. Yang kedua, marilah kepadaku yang letih lesu. Jadi waktu kita mengalami letih lesu, beban berat, jangan cari dunia, jangan cari orang lain, cari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah dia katakan, pikullah aku dan belajarlah padaku. Pikul tanggung jawab, tapi belajar sama Tuhan Yesus. Kamu pasti tidak kecewa, kamu akan mendapat ketenangan, kamu akan menjadi lemah lembut, dan tentu akan mendapat privilege daripada Tuhan. Yang keempat adalah dia bilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa dia katakan? Supaya apa yang kita lakukan berhasil dan berbuah. Karena sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti ranting-ranting yang kering. Itu yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, yang bisa saya bagikan kepada kita. Biarlah menjadi rema kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar, dan biarlah firman-Mu itu terus mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa ajakan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami adalah ajakan yang indah dan kekal. Kami mau menerima ajakan ini karena firman-Mu sudah tertulis bahwa Engkau mengajak setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Biarlah ajakan itu kami terus mengikut, dan kami kemudian ajakan itu waktu kami terbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Dan ajakan itu juga kami mengambil sebuah tanggung jawab supaya kami bisa menerima kelegaan yang luar biasa. Lebih daripada itu, kami mau bisa hidup di dalam Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan di dunia ini bisa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.